Selamat pagi anak-anak, tetap semangat ya meskipun belajar dari rumah. Baik, melanjutkan materi minggu lalu ya. Kita sudah membahas tentang apa dan seberapa penting email itu. Nah, hari ini kita masuk ke pembahasan tentang istilah-istilah dalam email. Jadi diharapkan nanti kalian memahami ya beberapa istilah dalam email yang berkaitan dengan operasional pengiriman dan penerimaan email. Nah, selain itu juga diharapkan kalian bisa mengoperasikan email dan memahami dengan baik istilah-istilah yang ada di dalamnya. Nah, kita mulai dari istilah-istilah yang berkaitan dengan pendaftaran email. Jadi istilah sign up itu adalah untuk mendaftar ya. Sedangkan sign out itu untuk keluar ya. Bukannya untuk keluar dari pendaftaran tapi keluar dari pengelolaan email. Nah, sign in itu untuk masuk ke inbox ya, untuk mengecek apakah ada pesan email yang masuk atau email yang kita kirim sudah sampai ke tujuan dan sebagainya. Lalu ada istilah kompos. Kompos itu artinya untuk mengirim email atau menulis surat baru. Kemudian inbox itu adalah kotak masuk pesan ya. Jadi pesan-pesan yang dikirim ke kita itu ada di dalam inbox seperti surat pos ya, seolah-olah kita punya kotak virtual di mana pesan-pesan yang sampai ke alamat kita itu disimpan di dalamnya. Nah, dalam membuat pesan itu kita biasanya menuliskan di belakang to atau kepada. Nah, itu adalah surat akan dikirim ke alamat yang dituju ya, jadi diisi dengan alamat tujuan. Nah, kemudian CC ya, atau carbon copy itu adalah kalau pesan yang kita kirim ingin dikirim juga ke alamat lain. Nah, ini dalam email bisa langsung dilakukan dalam satu kali mengetik pesan ya. Jadi kalau surat zaman dulu itu kita harus fotokopi ya pesannya, terus disimpan di amplop yang terpisah dan diberi perangko sesuai jarak tujuan gitu. Kemudian karbon copy itu diisi dengan alamat-alamat lain. Nah, kalau BCC atau blind carbon copy itu ke alamat yang dituju tanpa memberitahu pemilik alamat yang tercantum. Gitu ya, di alamat CC. Kemudian draft ya. Draft itu adalah surat yang mau kita kirim yang belum selesai ditulis dengan lengkap. Jadi kalau kita menulis pesan tapi misalnya ada kegiatan lain yang harus kita lakukan, maka otomatis pesan kita akan masuk ke draft. Jadi pesan yang belum terkirim. Lalu send itu adalah yang sudah terkirim. Lalu ada biasanya spam. Spam ini adalah semacam folder yang berisi surat-surat yang yang tidak bermanfaat ya, yang dianggap tidak bermanfaat atau yang dikirim secara beruntun. Biasanya dia akan masuk ke spam ya. Jadi misalnya karena berisi kata-kata yang tidak pantas ataupun yang tadi saya katakan ya, kita mengirim berulang-ulang, nah itu dianggap spam. Biasanya nanti bisa dilaporkan dan diblokir.
kalau daftar spamnya banyak di inbox-inbox pengguna. Kemudian reply itu untuk membalas surat yang diterima. Jadi kalau kamu menerima pesan mau dibalas, kamu cari reply ya. Kemudian trash itu adalah pesan-pesan yang kita hapus. Jadi semacam kotak sampah ya. Lalu forward itu kalau kita menerima pesan terus dianggap ada orang lain yang kita anggap membutuhkan. Nah, kita kirim ke orang tersebut ya. Jadi kita forward pesannya. Jadi forward adalah pesan dari orang lain yang bukan kita buat sendiri ya, yang kita kirim tapi bukan kita buat sendiri. Jadi diteruskan forward. Kemudian attachment itu berarti lampiran ya. Itu adalah daftar dokumen, gambar atau file apapun yang dikirim bersamaan dengan pesan. Jadi kita bisa bukan hanya mengirim gambar dan teks, tapi bisa mengirim seperti hasil pekerjaan dengan Excel ya, hasil pekerjaan dengan Microsoft Word, PowerPoint, video bahkan dengan batas ukuran yang ditentukan tentunya ya. Kalau terlalu besar juga tidak. Nah, ada istilah bounce mail ya. Bounce mail itu adalah kalau kita menulis pesan tapi salah alamat tujuannya akan kembali ke kita ya. Itu istilahnya bounce ya. Bounce itu memantul, memantul. Jadi kembali ke ala email pengirim ya, tidak sampai ke penerima. Itu sering terjadi kalau kita misalnya kurang teliti menulis alamat pesan email tujuan. Draft biasanya sebuah rancangan email yang sudah ditulis oleh pengirim ya, tadi sudah dibahas. Filter. Nah, kalau udah banyak, kita bisa melakukan filtrasi terhadap pesan-pesan. Misalnya kita ingin apa, memblokir pesan-pesan tertentu, ya, itu bisa, ya. Atau gini, ada yang sering nagih utang ke kita melalui email, padahal kita nggak berhutang. Kita blokir aja, kita lakukan apa pembatasannya di filter. Atau ada pesan yang dikirim secara reguler setiap minggu. Misalnya ada pesan yang dikirim setiap minggu dari misalnya dari toko langganan kita berisi katalog barang gitu. Kita siapkan foldernya. Nah, nanti oleh filter dikirim ke kotak khusus ya. Jadi kita bisa membuka kotak menyiapkan kotak khusus untuk email-email dari apa eh, dari pengirim-pengirim tertentu. Gitu. Kemudian folder. Nah itu tadi ya. Jadi kita buat folder khusus. Nanti folder ini akan menampung hasil filter. Gitu. Jadi misalnya seperti Bapak apa sering menerima pesan dari bank tertentu misalnya Bank Mandiri. Nah, email-email dari Bank Mandiri itu Bapak masukkan ke folder khusus secara otomatis. Jadi kita bisa membuat folder di dalam email. Headers. Nah, headers itu adalah kepala email ya, adalah apa yang ada di headers atau di dalam kepala email itu informasi penting mengenai apa awal pesan itu berangkat sampai pesan ke kita ya, sampai ke kita. Jadi rutenya itu bisa kita lihat di header. Tapi ini biasanya untuk pengguna email umum jarang dilihat ya header itu. Biasanya orang IT gitu kalau ingin tahu kok pesannya lama. Nah, kita buka header ternyata mungkin karena
melompat ke berbagai mail server yang banyak gitu. Lalu IMAP itu kependekan dari Internet Message Access Protocol ya. Ini merupakan sebuah metode pengaturan email yang Anda terima beserta sistem file foldernya, di mana tersebut ditampung dalam sebuah server ya. Jadi untuk email yang bukan web ya, email yang berbasis kayak desktop, Windows, misalnya di Linux atau di MacBook, macOS atau di Android ya, itu menyediakan layanan IMAP. Jadi kayak seperti Google Mail yang ada di smartphone itu salah satu layanannya adalah IMAP. Tapi kalau berbasis web browser itu berarti dia HTML ya, HTML mail. Lalu ada junk mail. Junk mail itu juga berarti sampah, yaitu email yang dianggap tidak perlu bahkan mengganggu ya. Biasanya masuk ke dalam kategori junk mail, bisa berupa iklan, promosi, penipuan ya, email nyasar, itu kita bisa simpan di junk mail. Mail client. Mail client itu adalah aplikasi email untuk diinstal di client ya. Seperti Outlook Express gitu ya. Nah, ada di sini Outlook Express. Kemudian Thunderbird gitu. Itu adalah aplikasi email client untuk apa menerima pesan gitu. Dari mana bisa masuk pesan-pesan ke email client itu? Dari mail server ya. Jadi kalau yang untuk browser itu kita menggunakan web browser. Kalau untuk emailnya kita menggunakan mail server ya. Kalau untuk browser web server, kalau untuk email email server begitu. Jadi yang disebut dengan server itu banyak ya, bukan cuma web server saja, tapi ada email server, terus ada apa? Ada database server ya, dan banyak jenis server lain gitu. Nah, contohnya kalau yang Windows itu Microsoft Exchange. Tuh. Kalau di Linux itu ada apa ya? Saya di Linux tuh seperti Gmail, Sendmail ya, di situ ada disebut. Lalu ada istilah mail transfer agent, mail atau MTA ya. MTA. MTA ini merupakan istilah untuk seperangkat sistem yang terdiri dari server dan program yang bertugas meneruskan atau mengantar pesan email. Ketika MTA menerima pesan email dari para penggunanya, pesan tersebut ditampung dan dianalisis. Ya, kira-kira siapa penerima pesan, MTA akan melakukan dua aksi, yaitu mengantar langsung ke mailbox atau meneruskan ke MTA yang lain yang menyimpan mailbox dari alamat yang dituju ya, atau menjalankan proses routing email. Itu. Jadi kalau kita mengirim pesan itu misalnya dari mana? Biasanya kalau di lingkungan perusahaan besar atau kampus ya, itu ada banyak mail server. Jadi saat mulai dikirim dari server kita, dia nggak langsung masuk ke server tujuan biasanya. Dia akan merouting ke yang terdekat. Nah, kemudian masuk apakah itu merupakan email di daftar klien atau user yang ada di di email tersebut. Kalau bukan, dia akan mengirim lagi gitu. Jadi mengapa saya katakan seperti cara kerja kantor pos ya, itu nggak langsung. Jadi misalnya dari Bogor
dikirim ke Depok, kantor pos pusat. Nah, dari kantor pos pusat itu nggak langsung diantar ke rumah, ya. Dilihat dulu, disortir. Oh, ini daerah Bojong Sari, berarti, atau Tapos. Nah, itu karena kantor posnya di Depok 2, berarti harus dikirim, ya, ke kantor pos cabang. Nah, setelah sampai di yang terdekat, baru diantar langsung oleh petugas pos. Jadi seperti itu cara kerjanya, ya. Lalu ada istilah outbox. Outbox itu sama dengan send, ya, atau email yang sudah dikirim, atau kebalikan dari inbox, ya.